I really need you to help me. Chloe? Hello guys, balik lagi sama Zime TV. Kali ini Zime TV ingin mengulas alur cerita yang berjudul Run, yang dirilis pada tahun 2020. Run menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Chloe yang mempunyai ibu bernama Dian. Dian membesarkan Chloe seorang diri dalam isolasi, mengontrol setiap gerak-gerik putrinya itu, sejak ia lahir hingga besar. Dan ketika beranjak dewasa, ada rahasia yang baru mulai dipahami oleh Chloe, di mana rahasia itu yang membuat kakinya lumpuh. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, langsung aja check it out. Sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, tanpa basa-basi, ini dia Run 2020. Di scene awal, Dian yang sedang melahirkan di mana anaknya prematur yang diberi nama Chloe. Lalu para dokter berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi terprediksi oleh para dokter jika Chloe mengalami fisik yang tidak sempurna. Ia mengalami berbagai penyakit seperti gula darah, asma, dirinya pun mengalami kelumpuhan. 17 tahun kemudian, terlihat Dian sedang berdiskusi dengan orang tua murid lainnya tentang perguruan tinggi yang mereka ingin pilih untuk anak-anaknya. Chloe pun berminat memilih perguruan tinggi favoritnya. Walaupun Chloe memiliki keterbatasan fisik, namun dirinya bisa dibilang seorang siswi yang pintar bahkan jenius. Oh iya, Chloe ini dari kecil sampai 17 tahun ibunya tidak pernah mengizinkan Chloe untuk bersosialisasi, keluar dari rumah, ataupun memberikannya alat komunikasi seperti handphone. Jadi, Chloe hanya tinggal di rumah bersama ibunya tanpa memiliki teman satupun. Dan ia pun selama ini sekolah homeschooling. Oke, lanjut. Scene pun pindah di mana Chloe bangun dari tidurnya dan menjalankan rutinitasnya dengan minum obat untuk menunjang kesehatannya. Lalu saat ia belajar, ia melihat ibunya pulang dari berbelanja. Saat ibunya mengangkat telepon, ia segera mengecek barang-barang yang dibeli oleh ibunya, mencari coklat yang ia inginkan. Lalu tidak sengaja ia menemukan obat yang selama ini diberikan ibunya. Ternyata obat itu atas nama ibunya, bukan dirinya. Ia pun merasa heran kenapa ibunya memberikan obat itu ke dirinya. Malam pun tiba ketika ibunya memberikan obat itu kepada Chloe. Chloe menanyakan tentang obat itu. Bukankah obat itu milik ibunya? Kenapa diberikan kepada dirinya? Lalu ibunya pun menghiraukan pembicaraan itu. Hal itu membuat Chloe semakin penasaran, ingin mencari tahu tentang obat itu. Keesokan harinya, Chloe mengambil botol obat itu. Lalu ia membaca dengan detail, ternyata obat itu bernama Troxin. Ketika ia mencoba menggeletek cover dari obat itu, ia menemukan tulisan yang berbeda. Dan ia pun kaget, karena obat itu adalah obat keras. Malam harinya, ibunya kembali memberikan obat itu kepada Chloe. Obat itu ternyata tidak diminum oleh Chloe. Ia pun menyimpan di bawah lidahnya. Ketika larut malam, Chloe mengendap-endap keluar dari kamar dan membuka komputernya untuk mencari tahu tentang obat itu. Saat ia mencarinya di Google, ternyata internetnya sudah diputus oleh ibunya. Hari berikutnya, Chloe dan ibunya bersiap pergi untuk menonton bioskop. Lalu mereka pun pergi ke kota. Saat mereka sedang menonton, Chloe izin ke ibunya untuk pergi ke toilet. Lalu ternyata Chloe tidak pergi ke toilet, melainkan ia pergi dengan tergesa-gesa datang ke sebuah apotik yang tepatnya ada di depan gedung bioskop. Ia pun sampai di apotik itu untuk menanyakan tentang obatnya.
Saat ia menanyakan ke petugas kasir apotek itu, petugas itu pun tidak memberitahunya karena ibunya sudah berpesan kepada petugas apotek itu untuk merahasiakan. Lalu, Chloe pun memaksa dan berbohong jika ia disuruh ibunya. Saat petugas itu ingin memberitahunya, Chloe sudah melihat ibunya ada di depan apotek itu. Lalu petugas itu memberitahunya jika obat itu adalah obat anjingnya. Jika manusia meminumnya, akan berakibat lumpuh pada kakinya. Sontak membuat Chloe kaget dan sesak napas. Ibunya pun masuk ke apotek dan menanyakan apa yang petugas itu katakan. Ternyata diam-diam ibunya menyuntikkan bius ke tubuh Chloe sehingga ia pingsan. Sampai di rumah, ibunya merencanakan untuk membuat Chloe lumpuh dengan memesan sebuah racun saraf. Chloe pun sadar dan berteriak memanggil ibunya. Ketika ia mau membuka pintu, ternyata pintunya sudah dikunci oleh ibunya dan diganjal dengan kayu sehingga si Chloe tidak bisa keluar dari kamar. Lalu ia melihat ke arah jendela, ternyata tidak ada mobil ibunya. Ia pun mengambil kesempatan untuk merencanakan kabur dari rumah dengan keluar dari jendela dan masuk ke kamar sebelah untuk membuka benda yang mengganjal pintunya dan mengambil kursi rodanya lalu keluar dari rumah. Ia pun berhasil kabur dari rumahnya. Sampai di jalan raya, ia mendengar suara mobil. Ia pun bersembunyi karena ia takut itu adalah mobil ibunya. Dan ternyata itu adalah mobil dari tukang pos. Lalu ia segera menyetop mobil pos itu. Lalu Chloe menjelaskan kepada petugas pos itu apa yang telah terjadi. Petugas pos itu pun ingin membawa Chloe. Saat petugas pos itu ingin membawa pergi Chloe, ibunya datang dan ia sudah menduga ada Chloe di balik mobil pos itu. Lalu ibunya membujuk petugas pos itu untuk membawa Chloe kembali, tapi petugas pos itu tidak ingin memberikannya. Lalu saat Chloe dan petugas pos itu mau jalan, ibunya menyuntikkan obat bius ke petugas pos itu dan Chloe dibawa pulang dan disekap di dalam gudang. Chloe pun tersadar setelah ia disuntikkan obat bius oleh ibunya. Lalu saat Chloe di gudang, ia membuka sebuah kotak yang bertuliskan nama ibunya. Saat ia mau mengambil kotak itu, ia baru sadar jika kursi rodanya dirantai sama ibunya. Ia pun berusaha untuk mengambil kotak itu dengan cara merayap. Lalu, yang ia temukan adalah data rahasia yang dimiliki ibunya. Ternyata Chloe ini bukan anak kandung ibunya, melainkan anak culikan. Dan anak kandungnya itu, yang di scene pertama, sebenarnya sudah meninggal. Lalu ia menculik anak untuk menggantikan anak kandungnya yang telah meninggal. Nah, anaknya Chloe ini yang disiksa, sebenarnya terlahir dengan fisik normal. Tapi si Dian membuat si Chloe ini cacat, biar dia seperti anak kandungnya yang telah meninggal. Gila, sumpah ya, kejam banget sih ibu-ibu ini anjir. Tak lama kemudian, si Dian ini datang ke gudang itu untuk menghampiri Chloe. Lalu ia meracik obat yang bisa membuat semua saraf si Chloe mati. Saat ia mau menyuntikkan ke Chloe, ternyata Chloe masuk ke sebuah lemari penyimpanan cairan dan mengunci pintunya. Lalu si Dian membujuk Chloe untuk membuka pintunya. Tapi Chloe tidak mau. Dian pun segera mengambil kunci serep untuk membuka pintu itu. Di dalam lemari itu, Chloe melihat ada sebotol air keras di sampingnya. Ketika ibunya berhasil membuka pintunya, Chloe nekat meminum air keras itu. Dan ternyata Chloe masih selamat dan dirawat di rumah sakit dengan keadaan lumpuh. Ternyata sebelum dibawa ke rumah sakit, Chloe sudah disuntikkan dengan obat lumpuh itu. Kemudian saat perawat Chloe keluar dari ruangan,
ibu psikopatnya ini datang ke ruangan Chloe dan melepaskan semua alat yang menempel di tubuh Chloe. Dan ia pun membawa kabur si Chloe. Saat perawatnya kembali ke ruangan Chloe, ternyata ia tidak menemukan Chloe dan ia pun langsung menelpon petugas keamanan. Balik ke Chloe dan ibu psikopatnya. Saat ia mau keluar dari rumah sakit, ibunya terhambat karena eskalatornya mati. Ibunya pun memaksakan turun tangga dengan mendorong kursi roda Chloe. Ternyata kaki Chloe bisa bergerak untuk menahan kursi roda itu. Lama kemudian, petugas rumah sakit itu datang dan menembak pundak dari ibunya Chloe. Tujuh tahun kemudian, terlihat Chloe sedang terapi untuk bisa berjalan. Dan ternyata ibu psikopatnya ini belum mati, guys. Gokil sih. Gue kira tuh mati ya. Tadi kan udah ditembak, ternyata pundaknya kali ya. Oke, lanjut. Mereka pun berbincang. Chloe menceritakan tentang kehidupan Chloe sekarang. Lalu Chloe memberikan dia obat yang dulu diberikan ibu psikopatnya itu. Dan film pun tamat. Oke, begitu guys alur ceritanya. Lebih serunya jika kalian nonton film seutuhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.